Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta Octavia, NIM 219161223 dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas final mata kuliah metodologi penelitian dengan judul diagnosis penyakit diare pada balita dengan metode Navi's Bayes. Yang pertama, latar belakang. Diare adalah penyakit yang gejalanya dapat dilihat, karena diare adalah sebuah penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Diare pada balita sangatlah berbahaya, untuk itulah sebagai orang tua harus selalu memperhatikan di mana anak-anak bermain dan bergaul, karena setiap saat bakteri virus siap menyerang anak, baik di luar maupun di rumah. Diare merupakan salah satu permasalahan global yang memiliki angka morbiditas, kesakitan, dan mortalitas kematian yang tinggi, terutama di negara berkembang seperti di Indonesia. Di Indonesia dapat ditemukan sekitar 60 juta kejadian diare setiap tahun. Sebagian besar 200-400 dari penderita ini adalah anak di bawah 5 tahun. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa diare mempunyai prevalensi yang sangat tinggi dan mempunyai andil yang besar dalam meningkatkan angka kematian anak balita di Indonesia. Identifikasi masalah yang pertama yaitu belum adanya seseorang yang menandakan bahwa pentingnya pemahaman tentang penyakit diare pada balita. Yang kedua, belum adanya aplikasi pendeteksi penyakit diare pada balita. Pembatas masalah yang pertama, sistem pakar diagnosa penyakit diare pada balita dengan menggunakan sistem berbasis komputer. Yang kedua, aplikasi yang digunakan dapat digunakan dalam pembuatan sistem tersebut menggunakan PHP dan MySQL. Rumusan masalah. Bagaimana cara merancang sistem pakar diagnosa penyakit diare pada balita yang dapat mempermudah seseorang untuk mengenali penyakit pencernaan? Bagaimana mendeteksi penyakit diare? Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mempermudah seseorang dalam mengetahui penyakit diare dengan membuat sistem pakar untuk diagnosa penyakit pencernaan atau diare menggunakan metode Navi's Bayes. Manfaat penelitian bagi peneliti yang pertama, dapat membuat wawasan keilmuan bagi penulis tentang mengetahui dalam bidang teknik informatika, khususnya perencanaan sistem pakar diagnosa penyakit diare pada balita. Yang kedua, mendapat wawasan dalam pengetahuan tentang sistem pakar, ilmu pakar, dan ilmu kesehatan. Yang ketiga, memperdalam pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah. Manfaat penelitian bagi masyarakat yang pertama, dapat membantu masyarakat luas dalam mendiagnosa gejala penyakit diare pada balita. Dapat mengatasi keterbatasan tenaga ahli kesehatan tetapi tidak dapat mengganti secara menyeluruh. Dan yang terakhir, dimungkinkan mampu mendekati kemampuan dan kecerdasan pakar dalam memberikan informasi untuk mendiagnosa penyakit. Manfaat penelitian bagi UPI Toraja yang pertama, dapat mendorong terwujudnya budaya penelitian kajian keilmuan bagi mahasiswa UPI Toraja. Kedua, memberikan referensi untuk mahasiswa UPI Toraja bagi penelitian lebih lanjut dalam perencanaan sistem informatika. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di Puskesmas Ranti Uma, dimulai pada bulan Mei 2022 sampai dengan selesai.
Bahan dan alat penelitian. Dalam penelitian ini membutuhkan beberapa alat yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun perangkat keras dalam penelitian ini menggunakan perangkat komputer dengan spesifikasi minimum prosesor Intel Celeron N4020 up to 238 GHz dengan RAM, monitor, keyboard, mouse. Sedangkan perangkat lunak yang digunakan yaitu operating system Microsoft Windows XP sebagai sistem operasi MySQL sebagai database. Tahap pengumpulannya dapat dilihat pada tabel berikut yang terdiri dari kode penyakit, nama penyakit, dan gejala-gejala penyakit. Selanjutnya, diagnosis tersebut dikategorikan sebagai data input untuk program sistem pakar seperti berikut. Dapat dilihat pada tabelnya seperti A1, kode A1, jenis kelamin dicari, A2, usia diketahui, dan seterusnya. Yang kedua, nilai, tabel nilai. Yang pertama, nama, jenis kelamin, nilainya itu laki-laki atau perempuan, usia balita dengan nilai kurang dari 6 bulan. Adapun tahapan analisis dan perencanaan sistem. Yang pertama itu perencanaan sistem. Perencanaan sistem merupakan penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Yang pertama, perencanaan basis data. Basis data merupakan tabel berisi baris jumlah data dan kolom kriteria diagnosis, serta hasil diagnosis dari hasil praproses yang akan digunakan sebagai data latih. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan informasi berupa kriteria diagnosis penyakit pencernaan. Data latih tersebut akan diolah pada program sistem pakar untuk diklasifikasi dengan metode Navier Bayes classifier sehingga dihasilkan keluaran berupa keputusan atau diagnosis adanya dugaan penyakit diare pada balita. Ini adalah contoh tabel dari perencanaan sistem penyakit diare pada balita. Ini adalah tampilan awal web menggunakan program PHP. Seperti ini. Yang berikut analisis hasil perhitungan menggunakan metode Navier Bayes. Yang pertama, mendefinisikan variabel dan kelas hasil klasifikasi. P dalam kurung BIA adalah variabel yang mewakili hasil klasifikasi untuk mengetahui hasil diagnosa penyakit yang diderita orang tersebut. Maka diperlukan perhitungan untuk mengetahui peluang terjadinya kelas diagnosis BI jika diketahui gejala AI. Nilai BI adalah hasil kelas diagnosis, sedangkan nilai AI adalah gejala yang akan diperoleh probabilitasnya untuk mendiagnosis pada penyakit pencernaan. Yang kedua, perhitungan probabilitas prior. Perhitungan probabilitas prior dengan cara menghitung peluang munculnya suatu kelas BI. Probabilitas prior diperoleh dengan cara perhitungan munculnya suatu kelas dari data latih dibandingkan dengan jumlah total data latih. Perhitungan probabilitas prior untuk kemungkinan kelas BI berdasarkan persamaan berikut, yaitu P dalam kurung BI per B, di mana P dalam kurung BI merupakan probabilitas prior kemungkinan kelas BI terjadi, sedangkan BI merupakan kelas diagnosis yaitu waspada, preeklampsia ringan, dan penyakit pencernaan, sedangkan B merupakan total jumlah data pada basis data latih. Yang ketiga, perhitungan probabilitas
posterior. Perhitungan ini merupakan peluang kemunculan suatu hipotesis benar atau sampel data A yang diamati menggunakan persamaan data dasar Navier Bayes yang ditunjukkan pada persamaan di bawah ini. Perhitungan PAB yang merupakan probabilitas kemunculan masing-masing fitur gejala input yang mengaruhi munculnya kejadian BI atau diagnosis waspada penyakit pencernaan menggunakan persamaan berikut. Perhitungan kejadian kelas diagnosis. Perhitungan ini menggunakan persamaan lanjutan Navier-Bayes classifier menggunakan asumsi independensi yang sangat tinggi seperti yang diperlihatkan pada persamaan berikut. Di mana mencari PABI sebagai hasil kemungkinan kelas diagnosis penyakit. Jika iya, dia akan memunculkan nilai seperti pada. Jika tidak, dia akan menghasilkan nilai seperti berikut, berbeda dengan hasil ya. Perhitungan kejadian kelas diagnosis. Yang pertama yaitu perhitungan probabilitas masing-masing kriteria dilakukan dalam masing-masing kelas diagnosis, yaitu nilai PABI dihasilkan oleh PBI-A pada setiap kemungkinan. Oleh karena itu, perhitungan PABI dan PBI yang digunakan sebagai hasil keputusan diagnosis adalah perhitungan nilai yang maksimum. Sekian dari presentasi saya.